Shalom saudaraku dan terpuji nama Tuhan yang memperkenankan kita ada dan boleh berjumpa hari ini Kamis 18 Maret 2021. Mari sejenak kita menikmati perjumpaan dengan Tuhan di dalam doa. Terpuji Engkau Tuhan, kasih-Mu tidak terbilang bagi kami. Terima kasih. Sebelum kami melanjutkan hidup karunia-Mu ini dengan aktivitas kami, hati kami rindu mau menikmati berjumpa dengan Tuhan di dalam doa dan firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Sambutlah kerinduan kami Tuhan dengan Allah Roh Kudus dan hikmat-Mu, agar firman ini tidak sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini Mazmur 51 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Pengakuan dosa. Untuk pemimpin biduat Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batseba, kasihanlah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang Kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorak memberitakan keadilan-Mu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Demikian saudara firman Tuhan yang diperkenankan bagi kita hari ini. Membaca, mendengar untuk kita hayati dan pegang dalam kehidupan kita. Berkata kepada kita hari ini, sorak kegirangan. Saudara, banyak hal yang dapat membuat orang bisa bersorak kegirangan. Berjingkrak-jingkrak merasa sangat bahagia. Antara lain, jika ia mendapat sesuatu yang tidak disangka. Juga bisa ia begitu bahagia, girang oleh karena mendapat kesuksesan, mendapat pekerjaan baru, mendapat rumah baru, mendapat jabatan baru. Ada banyak hal termasuk menerima berkat Tuhan lewat rumah tangga baru. Namun saudara, tidak menutup kemungkinan juga ada sebagian orang yang sangat merasa lega dan bahagia serta bersorak-sorak kegirangan oleh karena ia merasa lepas dari himpitan hidupnya. Antara lain, ketika ia ditekan dalam rasa kebersalahan atau berdosa, lalu ketika ia meminta maaf dan ia disambut dengan tulus untuk dimaafkan atau diampuni dari kesalahan atau dosa itu. Tentu hal ini akan membuat kita bersorak, seakan tidak ada beban. Hal inilah saudara yang mau kita lihat
dari firman Tuhan Mazmur 51 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Luar biasa saudara makna ini. Indahnya sebuah pengampunan dalam kehidupan umat Allah. Kalau kita melihat pembacaan kita ini berbicara tentang bagaimana Daud merasa lega ketika Allah mau atau berkenan mengampuninya. Dalam kitab Mazmur ada 7 pasal mengungkapkan tentang pengakuan dosa. Mazmur pasal 6, pasal 32, pasal 38, pasal 51 yang kita baca, pasal 102, 130, dan 143. Ini bagian pemazmur yang mengungkapkan tentang pengakuan dosa manusia yang diwakilkan oleh Mazmur sendiri, yaitu Daud. Secara khusus pasal 51 ini merupakan pengakuan dosa yang paling indah dari pemazmur. Ini adalah pengakuan dosa Daud secara khusus setelah Nabi Nathan sahabatnya menegur dia karena melakukan persinahannya dengan Batseba. Daud meminta belas kasihan Tuhan karena ia tahu bahwa ia telah berdosa. Ia sadar bahwa hanya Allah yang dapat menghapus dosanya, bukan yang lain. Ia tahu bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang penuh rahmat dan kasih, ayat 3. Walau Daud juga bersalah kepada Uria, suami Batseba, tetapi ia sangat mengerti bahwa yang terutama ia berdosa kepada Allah. Keberdosaannya itu membuat ia sadar bahwa ia memang mempunyai natur yang berdosa, atau secara alami ia menyadari itu. Ayat 7. Sebab itu ia rela menerima hukuman dari Allah yang pasti adil. Itu dinyatakan dalam ayatnya yang ke-6. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Daud kemudian memohon supaya Allah membasuh dia. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan isop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku akan menjadi lebih putih dari salju. Daud juga meminta supaya hatinya ditahirkan dan batinnya diperbaharui. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Ini sejalan saudara dengan para nabi mengenai karya penyelamatan akan Allah yang dikerjakan Tuhan. Yesaya pasal 24 ayat 7. Perkataan Daud ini agar Allah tidak mengambil rohnya yang kudus dari dirinya merupakan permohonan supaya Allah jangan menolak dia menjadi raja seperti yang telah dilakukan Tuhan terhadap Saul. Untuk itu Daud berjanji akan mengajarkan jalan-jalan Tuhan kepada orang-orang lain untuk membawa mereka ke dalam pertobatan setelah Allah memulihkan dia. Ia kemudian memohon supaya Allah melepaskan dia dari hutang darah tersebut. Sungguh Daud sadar bahwa bukan darah kambing atau domba yang akan menghapus dosanya, tetapi Allah sendiri. Hanya Tuhanlah yang dapat menghapuskan dosa jika kita datang kepada Allah dengan hati yang hancur. Ayat 18-19. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina, ya Tuhan. Itulah pengakuan dan iman dari pemazmur. Hati yang hancur, jiwa yang sungguh terbuka kepada Tuhan melebihi korban bakaran yang lain, dan pasti Tuhan berkenan. Pertobatan Daud dari dosa yang begitu mengerikan dan pengampunan Allah yang begitu spektakuler, sulit untuk dipahami dengan keterbatasan manusia. Dia adalah ajaib, menunjukkan bahwa tidak ada dosa apapun yang dapat memisahkan umat Allah dari kasih Tuhan sendiri. Jika ia sungguh-sungguh bertobat, membuka hidupnya, membuka hatinya
membuka tabir yang dirahasiakan selama ini kepada Tuhan, untuk membiarkan Tuhan berkarya, berkeputusan. Karena itu yang kita mau pegang, yakni jangan ragu untuk meminta ampun kepada Tuhan atas semua dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan dalam berbagai bentuk kenajisan pun. Datanglah dengan tulus dan terbuka di hadapan Tuhan. Dan jangan coba menyelesaikan dengan kekuatanmu sendiri, dengan kehebatanmu sendiri, dengan nalarmu. Tapi bawalah di hadapan Tuhan dengan jujur. Ini aku Tuhan, apakanlah aku menurut maumu, yang telah menyedihkan hatimu, yang telah melakukan kejahatan itu. Ampuni aku. Maka Dia pasti akan menyambut kita, dan Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Maka apa yang diinginkan firman Tuhan hari ini dengan sendirinya akan memberikan kita semangat baru, kekuatan. Maka kita akan tampil menjadi pribadi yang mampu bersorak kegirangan, sekalipun realita yang di sekeliling kita tetap dalam pergumulan dan tantangan. Tetapi kita tetap optimis, karena Tuhan yang memberikan kita sukacita, kelegaan dalam melepaskan beban pergumulan ketika kita membawa kejujuran kita di hadapan Tuhan untuk mohon ampun, supaya tidak menjadi kendala kita menerima kasih karunia Tuhan dalam meneruskan hidup ini. Amin. Terima kasih Tuhan, kami telah berhenti merenungkan firman-Mu. Biarlah itu menjadi kekuatan kami dalam meneruskan hidup karunia Tuhan dalam pekerjaan, karya, usaha, rencana Tuhan yang menyatakan buah itu. Kami berdoa untuk seluruh keluarga kami, orang tua kami, sanak saudara kami, suami, istri, anak-anak, dan cucu kami. Bahkan semua yang kami temani dalam rumah tangga kami. Tuhan, jaga dan lindungi, berkati mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergelut di dalam pergumulan hidupnya karena sakit penyakit. Ada yang karena situasi pandemi COVID ini. Ada juga karena penyakit kronis. Ada juga karena penyakit yang datang tiba-tiba menyerang, yang membuat mereka harus dirawat di rumah sakit, istirahat di rumah, atau di tempat-tempat khusus isolasi. Engkau Tuhan yang menyembuhkan mereka, menjamah tubuhnya, mendengarkan ceritanya, memberkati usahanya. Mereka mendapatkan kelegaan itu, nama-Mu tidak dilupakan. Begitu pula mereka yang berbeban karena duka cita. Hiburkan Tuhan dan tabahkan hatinya untuk mampu melewati duka cita ini dengan tetap beriman kepada-Mu. Kami teringat bagi mereka yang berbahagia hari ini, karena hari ulang tahun mereka, hari ulang tahun pernikahannya. Tuhan lengkapilah sukacitanya, nama-Mu tidak dilupakan. Begitu pula bagi pemerintah dan bangsa kami. Engkau berkati pemerintah kami dalam menata kehidupan bersama ya Tuhan. Biarlah kami pelihara ketaatan untuk melakukan berbagai kewajiban kami, termasuk dalam kehidupan bersama di ladang Tuhan, supaya kami menikmati berbagai hak itu. Kami berdoa ya Tuhan, untuk semua kehidupan kami hari ini, termasuk kehidupan hamba-hamba-Mu. Engkau jamin kami, berkati bersama dengan keluarga kami. Situasi apapun tidak akan mampu menggeser posisi Tuhan dalam hidup ini, dan juga mematikan semangat kami untuk mencintai dan melayani Engkau. Biarkanlah kami selalu sedia untuk dituntun oleh kasih sayang Tuhan. Karena itu, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, bersyukur hari ini. Amin.